Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Berindu ridha Allah, pendamba kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernah kita mendengar kalimat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita mendengar kalimat ikhlas, ikhlas, ikhlas. Berbuat karena Allah. Kita ingin mencoba menghadirkan pemahaman ikhlas yang mudah dan sederhana. Bagaimana? Kalau kita sholat selalu mengatakan lillah karena Allah. Akan tapi aktivitas kita bukan saja urusan sholat. Dan memang yang namanya ikhlas itu adalah berbuat hanya karena Allah. Akan tapi banyak pekerjaan kita lakukan bukan karena Allah, karena orang tua kita, karena ayah kita, karena teman kita, karena mungkin kita ingin naik pangkat dan seterusnya. Lalu bagaimana? Apakah itu bisa disebut karena Allah? Jawabnya adalah bisa. Anda berbuat karena orang tua, bisa saja dihubungkan dengan Allah nanti pada akhirnya. Nah sekarang bagaimana menghubungkan ini? Agar semua aktivitas, semua yang kita lakukan ini adalah dengan Allah dan karena Allah. Memang yang namanya ikhlas sangat pribadi sekali. Kita tidak tahu hati orang. Bisa jadi seorang berbuat kelihatannya karena Allah, tapi bukan karena Allah. Akan tapi secara umum mari kita sadari bahwasanya menyambungkan amal kita dengan Allah itu sangat mudah sesungguhnya. Di saat Anda melakukan satu perbuatan pekerjaan, mungkin Anda ingin disanjung oleh bos, lalu setelah disanjung, Anda mendapatkan bonus. Bagaimana urusan pekerjaan begini dapat bonus kok dapat karena Allah? Iya, yang menjadikan karena Allah adalah setelah itu, rezeki yang Anda dapat, Anda gunakan untuk apa? Nah ini, selagi Anda di dalam bekerja, Anda serius, bahkan mungkin biar dilihat oleh bos, kemudian setelah dikasih apresiasi, kasih sanjungan, mungkin dapat bonus dan seterusnya. Lalu Anda setelah itu berpikir, ini rezeki yang aku dapat, aku gunakan untuk biaya sekolah anak-anakku, memberi nafkah untuk anak istriku. Nah, ini menjadi sesuatu yang mulia. Jadi kelihatannya pekerjaan tadi biasa saja, akan menjadi karena Allah, karena tujuan Anda. Biarpun tujuannya jauh di sana. Anda berbisnis dengan bisnis yang Masya Allah. Bisnis besar. Seolah-olah hanya dunia-dunia. Bahkan di situ dia ada seolah-olah tidak ingat Allah dan sebagainya. Akan tapi Anda sudah merencanakan jauh-jauh hari bahwasanya setiap keuntungan daripada bisnisku ini harus ada untuk Allah. Maka sepanjang Anda berbuat, biarpun mungkin saat itu Anda tidak ingat Allah, Anda karena sibuk dengan kesibukan Anda, maka itu sudah karena Allah. Dan dengan Allah karena apa? Anda punya niat baik. Setelah mendapatkan keuntungan, Anda ambil dari sebagian keuntungan untuk Allah dan Rasulnya. Selagi Allah Anda ikut sertakan di dalam niat Anda waktu Anda mulai pekerjaan, maka itu menjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda dengan siapa saja coba? Dengan siapa saja? Anda bisa menjadikan semua pekerjaan Anda karena Allah. Ya. Makanya ini pekerjaan halal. Kalau maksiat nggak mungkin dong, nggak bisa dihubungkan dengan Allah. Saya mencuri karena Allah nggak ada. Melakukan keharaman karena Allah nggak ada. Ini halal, kerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal yang semula biasa saja, akan tapi bisa kita maksudkan, kita niatkan itu semua karena Allah SWT. Bahkan begitu sebaliknya, jika orang sudah kenal Allah, ingin menjadikan aktivitasnya semuanya dengan Allah karena Allah, maka susah melakukan keharaman. Dia sudah merencanakan bahwa saya akan berbisnis dan untuk Allah, agar aku mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Mustahil dia mengambil bisnis yang haram, karena dia ingat Allah. Ingat Allah. Maka ayo semuanya yang ingin bekerja, sebelum Anda mulai bekerja, Anda hadirkan kesadaran, ya Allah, aku akan bekerja ke kantor dan aku berniat nanti di akhir saat mendapatkan gaji, aku rindu ingin menjadikan sebagian hartaku untukmu, ya Allah. Proyek besar, mungkin untungannya miliaran, diniatkan langsung berapa persen dari keuntungan aku berikan kepadamu, ya Allah. Kalau ini terus diingat oleh seorang hamba, maka ketahuilah, susah dia melakukan bisnis yang haram. Urusan dengan sesama, persahabatan, karena Allah, susah jelas nanti.
Aku bersahabat karena Allah mengajarkan yang demikian. Kelihatannya kita dalam persahabatan untuk bisa minum teh bersama, ngopi bersama, candaria, ketawa-ketawa. Akan tapi di balik niat yang agung, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, jangan mengerjakan sesuatu apapun dari aktivitas yang kita lakukan, kecuali kita sambungkan kepada Allah. Tinggal bentuk pekerjaannya apa, aktivitasnya apa, itu bisa disambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda main olahraga, sangat rugi kalau Anda olahraga ternyata tidak ada Allahnya di dalamnya. Langsung saya ingin olahraga demi menjaga kesehatan, langsung tambah, semoga dengan kesehatanku aku mudah beribadah karena Allah. Sehingga semua yang Anda lakukan termasuk olahraga, sehingga setelah itu Anda tidak mungkin olahraga dengan cara yang haram, karena Anda ingat Allah, Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas Anda. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa dengan Allah, mengingat Allah, zikir kepada Allah dengan fikir kita, zikir kepada Allah dengan hati kita, zikir kepada Allah, ingat Allah dengan anggota tubuh kita, perilaku kita, dan aktivitas kita. Sehingga kita menjadi golongan orang yang senantiasa dengan Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dengan Allah dalam segala keadaan. Sehingga itulah keikhlasan, ketulusan yang sesungguhnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pernah suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabat baginda Nabi SAW, Ayyun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Para sahabat tidak bisa memberikan jawaban, dan mereka hanya menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu baginda mengkhabarkan, orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kematian. Apa makna orang yang banyak mengingat kematian? Orang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Maknanya adalah dia tidak melakukan sesuatu kecuali akan dihubungkan dengan akibat yang akan didapat nanti. Berpikir sebelum berbuat. Sebelum kejadian terjadi, dia sudah memikirkannya. Dia tidak ingin jadi orang yang kaget di alam barzah, kemudian tersiksa di sana, atau digiring di padang mahsyar dengan tersiksa. Akan tapi, karena dia punya keyakinan bahasanya ada alam barzah, kemudian ada padang mahsyar, dan ada surga dan neraka, sehingga dia selalu menghubungkan apa yang mereka lakukan saat ini dengan kisah kehidupan. Yang kisah kehidupan itu nanti tidak lain adalah buah daripada kehidupan saat ini. Makanya jadi berpikirnya sudah jauh kepada akibatnya nanti. Buahnya apa? Ini cerdas. Sehingga kalau orang senantiasa mengingat kematian, maka makna kematian bukan seorang membujur, menjadi bangkai yang membujur di ruang tengah, begitu, bukan. Akan tapi makna ini mengingat apa yang terjadi setelah kematian itu. Karena dia punya iman. Ada alam barzah, ada padang mahsyar dan neraka. Nah, selagi dia menjadi orang cerdas dan dia tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah untuk berbekal, maka apa yang dilakukan? Dia berbekal. Bisa dikatakan bahwasanya tanda kalau dia ingat akan kehidupan di akhirat nanti adalah saat ini, berbekal. Sehingga yang tidak mau berbekal, dia adalah orang dungu, orang bodoh, tidak cerdas. Seperti gini loh gambaran sederhana. Anda akan dipindah ke sebuah pulau, dan di sana tidak ada apa-apa, hanya tempatnya saja yang enak, tapi nggak ada makanan, nggak ada ini dan sebagainya. Loh, kalau Anda diberitahu semacam itu, dan bekalmu hanya bisa diambil di pulau sini, kamu akan pindah ke sana. Dalam tempo 1 bulan, 1 bulan saja. Apa ya? Kemudian Anda disiapi satu kotak, mungkin beberapa kardus, beberapa kotak gitu.
bisa Anda isi bermacam-macam dan juga bisa Anda kosongkan. Nah, kemudian ada 2 orang mungkin. Anggap saja ini 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orang itu Masya Allah menyiapkan macam-macam. Ada beras, ada ini, ada segala macam dimasukkan sampai full. Tidak ada jatah kotak kosongnya. Jatah kotaknya dikosongkan. Dipenuh. Tapi ada 1 orang enggak. Sampai kotaknya dikosongin lalu dia pergi ke sana. Sampai di sana semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, 9 orang punya bekal untuk 1 bulan. Yang satu bagaimana? Kebingungan. Apa kata yang lain? Kamu sudah dikasih jatah, kenapa tidak mau ngambil? Nah, ini. Pasti yang lain membodoh-bodohkan. Begitu juga saat ini kita berada di dunia. Maka tanda orang cerdas. Orang cerdas adalah mengingat nanti, masa depan, masa yang akan datang. Kehidupan di alam barzah, di padang mahsyar dan akhirat nanti. Dan setelah dia mengingat itu semuanya, dia mempersiapkan. Lah, kalau hanya sekedar mengingat saja, belum cerdas. Tapi maksud Nabi adalah mengingat kematian, apa yang terjadi setelah kematian, kemudian dia mempersiapkan diri bagaimana menghadapi setelah kematian. Maka orang cerdas. Maka muncullah orang-orang cerdas yang jauh dari kemaksiatan. Rajin beribadah, menjaga matanya dari yang haram, karena akan menjadikan siksa nanti di akhirat. Menjaga lisannya dari yang haram, menjaga telinga dari haram, menjaga syahwatnya dari yang haram. Kenapa? Dia tahu semua haram akan menjadikan dia tersiksa. Maka semakin dia baik, berarti semakin cerdas dia. Semakin banyak kebaikan dilakukan, semakin cerdas. Itulah orang cerdas. Yang senang melihat masa depan, kemudian berbekal saat ini untuk masa depan yang panjang. Ini urusan akhirat. Dalam urusan dunia saja sama. Yang menabung, itu adalah dianggap cerdas. Menyiapkan untuk masa depan cerdas. Mau sekolah, mau belajar, untuk berbekal agar nanti di masa depannya dia punya bekal. Itu cerdas. Cerdas kelas dunia, tapi ini cerdas kelas tinggi. Bukan saja urusan dunia, tapi sampai di akhirat. Sehingga nanti ada orang tampak cerdas di dunia, tapi dia adalah tidak cerdas di akhirat. Tidak cerdas di akhirat. Yaitu pandai mengumpulkan harta, melimpah, tapi ternyata, lihat, harta itu hanya ditinggal saja waktu dia meninggal dunia. Yang semula katanya cerdas, ternyata dia adalah yang paling bodoh. Kenapa? Dia punya kekayaan yang banyak, ternyata ditinggal begitu saja. Tidak ditemukan di alam barzah. Tidak temukan akhirat. Karena dia tidak cerdas. Maka ayo menjadi orang cerdas. Meyakini akan ada kebahagiaan nanti di akhirat dan ada neraka. Kemudian saat itu setelah kita meyakini dan kita akan mati, kita akan masuki negeri tersebut, kampung tersebut, kampung akhirat. Maka yuk kita persiapkan saat ini. Nah, persiapan kita menunjukkan kecerdasan kita. Berbanyaklah mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.